Presiden. Teteh Enji. Yes, Kak Iren. Mohon izin Bapak Ibu. Ini Abah, mohon izin Bapak Wakil Presiden. Abah sudah 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden. Dan karya-karyanya yang luar biasa tadi sudah kita saksikan bersama. Betul. Tentunya selama berkarya ini ada orang-orang terdekat yang selalu mendampingi beliau. Bagaimana Teteh jika kita tanyakan kesan-kesan atau pengalaman? Nah, izin Abah, Pak Wakil Presiden beserta Ibu hari ini berbicara tentang 5 tahun, betul sekali. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Izin saya maju. Di sini saya juga ada beberapa nama yang konon katanya ini selalu mendampingi Abah kemanapun pergi. Aduh. Boleh. Ya. Kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Yang mana dulu nih, Neng? Boleh. Yang sudah sampai ke Samudra Hindia. Aduh, ya ampun. Izin. Ternyata Bapak Mas Duki. Oh, Pak Mas Duki. Oh, sebentar ini teh ke Samudra Hindia mendampingi Bapak? I'm sorry. Mancing, Teteh. Mancing. Jadi Bapak, Ibu izin. Ini berdasarkan informasi dari sumber yang tidak akurat ya. Tidak terpercaya ya. Jadi ternyata Pak Mas Duki ini katanya selain menjadi jubir, beliau ini memiliki hobi mancing. Ya. Ini bukan sembarang mancing, tapi ternyata mancingnya suka jauh-jauh sampai ke Samudra Hindia. Aduh, tepuk tangan dulu atuh ya. 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 Tapi izin di kesempatan hari ini kita mau tanya pertanyaan singkat saja lah ya. Pak, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Bapak katanya suka hobi mancing? Ya. Pantes, jujur ini kali pertama saya ketemu Bapak. Ngelihat Bapak saya teh ada menjadi keingetan Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni, orangnya baik hati, karismatik dan selalu siap melayani. I'm sorry. Ya. Pak, pertanyaannya singkat saja. Bagaimana kesan Bapak terhadap Pak Wapres atau yang dikenal dengan Abah selama 5 tahun Bapak menjadi jubir beliau? Waktu menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Enggak ya, udah lewat. I'm sorry. Terima Silakan. kasih. Ada 2 hal yang selalu saya kenang dari Wapres ketika pertama kali menunjuk saya sebagai juru bicara, Wakil Presiden sekaligus koordinator staf khusus. Beliau menegaskan bahwa apapun yang akan saya lakukan sebagai wakil presiden, cara kamu menyampaikan untuk menjadi berita itu jangan sampai terjadi matahari kembar dengan presiden. Ini saya kira adalah semacam garis api yang sangat tegas, dan itu selalu saya taati sedemikian rupa bagaimana agar Wapres dalam pemberitaan tidak sama dengan presiden, dan itu adalah filosofi beliau. Yang kedua, saya sebenarnya ini adalah hari perpisahan, tetapi buat saya pribadi, saya dengan Wapres itu dia adalah guru saya. Dia adalah orang tua saya. Saya bersama beliau mulai. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Mulai dari PBNU, MUI, dan sekarang. Dan insya Allah saya akan terus dengan beliau. Saya akan berguru terus dengan beliau. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali beruntungnya Bapak ya memiliki juru bicara yang seperti beliau. Aura kasih makan ciki. Terima kasih Pak Mas Duki. Ya. I'm sorry. Oke. Ada Pak izin ini teh Bapak Ibu izin masih ada lagi katanya. Ini kurang lebih ada 82. Banyak. Banyak banget sampai sore Teteh. Ada siapa lagi Neng Iren? Untuk selanjutnya, ini ada yang sering sekali ikut kunjungan kerja.
Wah, Sampai-sampai Samudra Hindia lagi. Oh enggak, ini mah Bapak enggak, ya. ini stikernya banyak Teteh. Stiker di mana? Stiker di koper kayaknya Teh. Oh sakit. Oh ini teh saking Pak izin sering kunjungan kerja. Jadi kopernya teh banyak stiker. Tapi ada stiker yang belum Bapak punya katanya. Stiker Taman Mini sama Jungle Land. Itu mah nggak ada. Itu suka ditempel di belakang mobil kalau mampir ya. Ya. Oke, Siapa Teh. namanya? Ini tim ahli wakil presiden Pak Igi. Pak Igi yang mana Pak Igi? Oh yang ini. Assalamualaikum Pak Igi. Ya. Waalaikumsalam. Oh ini Bapak katanya sering juga nemenin beliau. Kalau keluar negeri, Ih, pantesan sering terbang, naik kapal. Pantesan ngeliat Bapak mah istilah merek pesawatnya Bapak teh Garuda. Kenapa Teteh? Garuda orangnya ganteng seru dan begitu menggoda. I'm sorry. Aduh, ada istrinya ya. Ibu sehat? Ya. Aduh agak deg-degan. aman. Teteh. Aman. Saya ini baru nanya kedua orang aja asam lambung naik. Takut salah ya. Pak izin ini mah udah dicatat ya. Ini teh pertanyaan udah dicatat karena 2 tahun mah ada ini teh ya. Pertanyaan teh. Pak Igi kan katanya sering ikut kunker. Hah? Kunjungan kerja. Oh itu teh singkatan, kirain teh kunjungan angker. Aduh pertualangan mistis atuh I'm sorry. Untuk mendampingi Pak Wakil Presiden. Pertanyaannya, pengalaman apa yang paling berkesan ketika diajak kunker mendampingi Abah? So. saya juga punya pantun. Oh dia mau ke pantun ya. Ya. Agak jauh tapi gak apa-apa sok pantun dulu ya. Bisa dikulum, bisa dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Oh. I'm sorry. Ya izin lanjut Pak. Pertanyaannya apa tadi? Allah. Itu ya sebenarnya saya baca lagi ya. Tuh. Jadi pengalaman apa yang paling berkesan yang unforgettable moment ketika diajak kunjungan kerja mendampingi Abah? Jadi kesan utamanya itu seperti naik delman di hari Minggu. Oh, ikut ayah ke kota. Bukan istimewa. Oh. Naik delman istimewa tadi ya. Iya juga ya. Sama seperti kota Yogyakarta. Istimewa. Asik. Makan tempe rasane. Oh itu lagu Pak. Jogja Istimewa. I'm sorry. Lanjut. Jadi satu hal yang paling saya rasakan kalau naik pesawat paling tenang itu kalau kunker sama Abah. Kenapa? Mau goyang kayak apa ada Abah. Kan ada Abah Wapres. Beda kalau saya kunkernya sama Mbak Enji. Aduh. Pasti nggak tenang, ya kan? Bukan kalau goyang istighfarnya lebih banyak. Oh, astagfirullahaladzim. Kalau sama Abah ada Abah. Tenang ya. Tenang, alhamdulillah. Untung belum satu pesawat. Ya. Udah itu aja ya. Itu Pak. Oh, ya juga ya. Siap. Baik, Masuk tadi ya. Iya. Aura kasih. Lagi grogi. Terima kasih Bapak Igi ya. Emang Bapak bikin Neng grogi bahaya. Untung kamu yang ke situ. Coba kalau saya khawatir rumah tangga berantakan. I'm sorry. Ya. Ada lagi katanya ya. Ada siapa lagi Neng Ada Iren? lagi ini yang punya suara emas ini. Oh, Suprayoga. Pak Supra. Deputi Bapak Suprayoga. Oh yang ini. Ini punya suara emas. Alhamdulillah, Tapi suaranya tidak bisa digadaikan. Beda atau ya, beda emasnya. Pak sehat? Alhamdulillah, yang ini mas saya gak berani macem-macem Enggak Kenapa nggak berani macam-macam? Enggak, ini mah kalau Bapak suka
nyanyi, suka main alat musik, pokoknya semua alat musik suka katanya. Ditugaskan kalau ditugaskan. Oh ditugaskan begitu, oke, ya. Memang ngeliat Bapak jadi saya tuh keingetan gendang Pak. Gendang, orangnya ganteng, kalah berdendang. Iya. Aduh. I'm sorry. Ya. Asik banget Teteh. Teteh jago banget bikin singkatan nama orang. Ya. Nanti yang lain ada yang bikin singkatan nama Teteh ya, kita tunggu ya. Boleh, aduh. Pak izin, ini ada pertanyaan spesial buat Bapak. Pak Suprayoga. Bapak kan ini sering mengirimkan bahan sambutan sama Abah. Nah kan seringnya datangnya tuh dadakan kayak tahu bulat. Nah, berapa jam yang paling cepat Bapak pernah buatkan sambutan untuk Pak Wapres? Makasih Teh. Ini kayak buka rahasia dapur ini. Oh. Mohon izin Pak Kaset, karena Pak Kaset nanti yang laporkan ke Pak Wapres sebetulnya. Jadi pada saat COVID itu hampir setiap minggu kita ada rapat terbatas kabinet. Dan kami harus menyiapkan bahan untuk Pak Wapres. Jadi itu ada satu kesempatan kami harus menyiapkan sangat singkat dan paling cepat kalau ditanya sekitar 2 jam. 2 jam. Jadi, tapi itu benar-benar koordinasi memang harus dilakukan dan kemudian kita memang harus melaporkan kepada Pak Kasat Wapres dan kemudian dibawa Pak Wapres pada saat sidang kabinet. Jadi itu mungkin yang rekor ya. Biasanya sekitar 6 jam, 8 jam. Tapi pernah 2 jam kita harus siapkan dalam hal ini. Dan ini mungkin dapurnya semua ada di sini. Jadi kita berterima kasih kepada seluruh warga Setua Pres yang bekerja demikian berat untuk bisa menyiapkan semuanya untuk kebaikan bahan yang dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden. Ih Bapak demikian, keren. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Suprayoga. Ya. Terima kasih Pak. Oh jadi ini teh Bapak di balik sambutannya beliau teh ya. Yang bikin itu teh Bapak begitu ya. Semua ya. Oh, saya ngelihat Bapak pas lagi bilang, saya jadi keingetan mobil Pak. Taruna, mobil Taruna, orangnya tampan, seru dan begitu mempesona. Asik. I'm sorry-nya mana Teh? I'm sorry. Izin Bapak Ibu masih ada lagi katanya. Kan 80 Teteh. Oh iya, sok yang mana lagi? Ada lagi, ini yang selalu bertugas mengamankan Teteh. Oh iya, ini mah saya nggak berani macem-macem, Enggak ini mah. Ini jago main piano, gitar. Oh, iya Teteh ini. Ya ampun nggak nyangka. Solihin. Pak siapa? Bapak Solihin. Pak sehat. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, Pak. Ya, bahaya ya Mak. Pak. Ini. Langsung pertanyaan Teh. Ya langsung aja ya. Mangga Teh, mangga. Saya nggak berani. Sama orang Bandung Teh, mangga sok. Oh Sami, Bapak dari Jawa Barat? Asli Serang Banten sama Abah. Oh, aku pikir teh Bapak dari Sumedang. Soalnya suka mesra saat dipandang. Allahu Akbar. Astagfirullah, I'm sorry. Kamu suka mancing-mancing. Ya. Langsung ya izin ini mah pertanyaannya. Sebagai penanggung jawab pengamanan wakil presiden, tugas atau momen apa yang paling menantang ketika memberikan pengamanan kepada Abah dan Ibu? Baik, kami jawab. Secara umum semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Abah dan Umi semuanya mengikuti SOP yang kita berikan. Tantangan yang paling terbesar adalah ketika kita berada dengan masyarakat yang banyak pada parameter yang tidak terbatas. Contoh di pasar. Nah itu di pasar itu adalah situasi yang sangat tidak ada batas antara parameter. Nah itu alhamdulillah dengan kita semua bekerja sama dengan wilayah, termasuk juga Abah dan Umi dapat mengikuti apa yang diarahkan oleh protokol, semua berjalan aman lancar dan masyarakat juga dapat disapa dengan baik dengan Abah dan Umi. Demikian. Iya luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Bapak, Ibu izin, beliau ini katanya juga senang musik. Pantas tadi pas Bapak berbicara saya jadi keingetan vokalis musisi Indonesia. Siapa Teteh? Krisyanto, vokalisnya Jamrud. Suaranya hampir mirip hari ini gitu. Tapi Pak jujur saya ngelihat Bapak teh istilah alutsista di Indonesia. Bapak mah ini teh mereknya teh Kapaleri.
Apa kavaleri? Kavaleri, bukan kavaleri. Oh udah ya itu maksudnya. I'm sorry. Salah ya? Sunda ya teh. Iya, orang Sunda mah hese ya. Karena ada singkatannya kavaleri itu orangnya kalem, tampan dan selalu mendampingi Wapres RI gitu. Atur nuhun teh. Terima kasih. Aura kasih makan bihun. Terima kasih hatur nuhun. Ya ada lagi. Yuk aku teh udah kehabisan bahan Neng. Kalau bisa mah jangan banyak lagi. Ini teh deg-degan. Kamu mah tinggal manggil-manggil. Saya salah ngomong dikit udah di blok dimanapun. Ini Masih sampai ada 70 lagi teh ya. Oke. Selanjutnya ini Teteh. Siapa Kalau lagi? pengen tanya-tanya soal diet keto, ini ahlinya. Oh saya butuh itu. Ini ada Dokter Miftah. Oh Pak Dokter. Iya. Dok. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter ini yang bertanggung jawab ini teh katanya ya menangani kesehatan Abah dari mulai makan, cemilan, minuman, cenah ya. Nah ini pertanyaannya Pak izin, Bapak tadi berhubungan sama diet? Iya. Oh Mau konsul Teteh? nanti saya konsul, saya soalnya pernah diet berhasil. Sekarang mah udah nggak berhasil dulu. Saya pas pertama tuh saya teh pokoknya pas hamil dok itu naik teh sampai 24 kilo. Saya susah turun, akhirnya berhasil turun ketika tinggal sama mertua. Cepat. Set langsung ya. Ya itu teh disebut diet apa itu teh? Saya juga bingung nantilah. Saya bikinlah tips dan trik diet Mitoha. Kita kesini dulu ya. Buka-buka rahasia. Ya kan, saya tadi itu jadi gagal fokus mau nanya. Apa sih ngomongin diet? Nanti saya dibikin buku diet Mitoha. Ya. Mau nanya ya. Iya. Sebentar ya. Bapak Pertanyaannya. Dokter Ajud. Oh ya ini ada ya. Sebagai dokter pribadi wakil presiden, apa makanan kesukaan Pak Wapres? Kalau bisa jawab ada 100.000 rupiah. Ini tuh tebak-tebakan? Enggak. Bukan. Oh bukan. Itu cenah. Makanan favorit Bapak? Semua favorit, yang penting dihidangkan di meja. Wah, curiga ini. Serius? Apa izin? Pak, apakah jawabannya benar? Ini kalau salah bahaya, Pak. Jawaban Bapak menentukan. Apakah betul semua makanan favorit asal dihidangkan di atas meja? Tepuk tangan. Karena memang yang dihidangkan sudah pasti makanan favorit Bapak. Ya itu tadi. Balik lagi. Jadi apa favoritnya? Terus saya gitu muter. Sampai maghrib gak beres-beres. Nih, ini ada satu lagi. Ada nggak yang paling bikin deg-degan dari dokter pribadi ketika makanannya disantap sama Pak Wapres, tak gitu. Makanan yang paling bikin dokter, bapaknya sehat-sehat aja, dokternya agak jantungan. Wah nggak deg-deg, saking takut gitu. Ada nggak makanan yang bikin deg-degan tapi bapak teh mau itu, pokoknya aku mau seblak gitu, tak kayak gimana? Gitu, tak contohin mah contoh. Itu Gitu. mah Teh Angie seblak. I'm sorry. Tapi emang kalau makanan di istana seblak mah nggak masuk ya, dia nggak masuk kategori. Sok silakan. Ya, jadi terutama saya kalau ada makanan camilan, Seperti ini, ya apa saja yang basreng. camilan. Oh, nggak ada ya? Oh nggak ada. Telur gulung, cilor gitu nggak ada ya? Kalau sudah dihidangkan di meja, alamat nggak bisa ngerem. Oh siap. Jadi yang paling deg-degan pokoknya, iya balik lagi makan. Jadi pokoknya intinya makanan dihidangkan di meja. Terkait makanannya apa? Pokoknya yang di meja aja ya. Ya udah. Ya saya juga bingung. Pokoknya yang meja aja. Jadi kami akali izin apa? Jadi sebelum kunjungan, ininya apa? Amankan semuanya, singkirkan. Oh jadi gitu. Oh ketahuan. Izin, Abah Umi ternyata sekarang mah ketahuan. Jadi sempat pantesan pas ke Makassar Abah minta apa? Ini kemana favorit aku? Cenah. Oh nggak ada di singkit. Ini Pak yang nyingkirin.
Baru kebuka teh sekarang, tepuk tangan dulu ya. Wah, jadi kebuka sekarang mah. Aduh, rumit ya. Pak izin udah kebuka sekarang? Ada niat mutasi? Oh nggak bisa. Coba mau atau nggak bisa? I'm sorry. Pak dokter mau kasih tepuk tangan dulu ya. Aduh, Neng udah tuh Neng. Masih ada? Satu lagi Teteh. Ada? Iya dikurangin tadi kan 70 katanya Ya. capek jadi satu lagi aja. Neng bukannya capek mas saya yang nggak aman. Saya udah deg-degan. Jantungan ya Teh. Tenang ada dokter. Ya dok beres ini butuh simvastatin 10 mg. Atau amlodipin. Siapa lagi Ini Neng? seseorang yang selalu berada di samping Abah. Umi? Bukan Umi tapi ya selain Umi. Ada lagi selain Umi? Ada. Bahaya Umi. Ini baru kebuka sekarang lagi. Siapa ini? Kombes Pol Wahyu. Oh, Kombes Pol Wahyu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak atuh. Pantesan Abah izin. Kalau sama yang ini mas saya juga mau mendampingi. Mohon maaf sudah beria istri. Iya itu mas. I'm sorry. I'm sorry. Iya iya. Aduh izin Pak Un. Alhamdulillah saya teh agak deg-degan ya. Mohon maaf dah saya teh biasa nge-MC nggak di istana di acara biasa. Cuman ya itu di acara biasa aja banyak rumah tangga berantakan. Aduh sok deg-degan. Pak, izin berdasarkan informasi Bapak ini ajudan. Betul. Oh, gitu. Teteh, kenapa jadi Teteh yang grogi? Iya, ini saya izin ya, Neng mau bacain katanya soalnya mungkin Bapak Ibu belum ada yang tahu kalau beliau ini suka olahraga. Ya, olahraga apa? Kalau boleh saya tidak tahu. Zumba, aerobik, bukan? Sebetulnya menizin Abah Wakil Presiden serta Ibu Hajah Buri Ma'ruf Amin. Mohon izin sebetulnya saya sudah mewakili ya teman-teman dari ajudan, ada Kolonel Trinanda dari udara, Kolonel Dedi dari Angkatan Laut dan Kolonel Nasrul dari Angkatan Darat. Tapi Oh, ada dari Angkatan Laut? Iya. Aduh takut ditenggelam. Berdiri dulu. Jadi, di sini juga ada senior ajudan, Mbak. Ya. Ada Brigjen TNI Firman, kemudian ada Laksma TNI Taufik. Beliau adalah senior ajudan. Tentunya sebetulnya beliau lebih lama dibandingkan saya. Alhamdulillah saya 2 tahun 8 bulan mengabdi menjadi ajudan. Banyak sebetulnya secara personal yang belum diketahui publik. Tapi tadi pertanyaannya olahraga ya, betul ya Pak ya? Iya. Enggak, ternyata setelah saya tahu timnya, saya on track aja, yang ini aja. Saya agak deg-degan. Saya soalnya kalau salah nanya aja, saya nggak aman di darat, laut, udara. Kecuali di kepolisian, masih aman, masih ada. I'm sorry. Ya, lanjut ya. Jadi pertanyaannya iya tadi ya, sebagai ya. Iya itu aman berarti nih Bapak. Aman, Pak bisa. Aduh deg-degan. Tuh kan. Sebagai orang yang selalu bersama Pak Wapres dalam setiap kegiatan resmi maupun internal. Apa yang orang tidak tahu dari personal Pak Wapres? Pak aduh Ini ada banyak sebetulnya Pak. Ini adalah bagian dari juga keistimewaan Bapak Wakil Presiden. Dan baru kali ini dengan kesempatan. Dan tentunya adalah buah pikir dari teman-teman dari ajudan yang lain. Yang pertama adalah beliau merupakan seorang ulama yang besar, yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang agama maupun politik. Sehingga beliau mampu memberikan pandangan-pandangan serta solusi yang berdasarkan nilai keagamaan yang tentunya itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai isu sosial dan politik serta ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia ini. Sehingga beliau
sebagai salah satu juga penasihat presiden yang dalam pengambilan keputusan yang terbaik khususnya pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, beliau ini tidak punya gadget, tidak punya handphone, Bapak Wapres ini. Ibu serius? Alhamdulillah Ibu tenang ya, nggak usah ngecek password. I'm sorry. Namun beliau ini sangat hobi membaca, Mbak. Okay. Jadi membaca baik itu Al-Quran, hadis, kemudian ilmu fikih, kitab-kitab kuning, kemudian juga kitab-kitab karangan para ulama besar dunia yang kalau kami pernah lihat pada saat di meja kerja beliau, itu 4 buku dibuka semua dan kami tidak tahu artinya karena Arab gundul, Mbak. Ini sungguh luar biasa. Di samping itu juga beliau setiap hari itu pasti membaca koran setiap pagi dari berbagai sumber media, terutama cetak, dan beliau juga rajin nonton TV, terutama berita-berita, sehingga bisa mengupdate perkembangan situasi yang terjadi di tanah air. Kemudian termasuk juga sinetron. Ya? Sebentar, itu yang belum tahu nih. Sinetron apa? Cinta Fitri? Ya. Udah nggak ada. Yang ada sinetron beliau lebih tahu daripada saya, Mbak. Ya Allah, Ibu apakah itu betul? Oh, Masya Allah, saya pemain sinetron Ajab, Ibu. Mungkin kalau itu mah Bapak nggak pernah nonton ya. Saya juga pemain sinetron, Abah izin. Pemain sinetron Hidayah, Ajab, Indosiar. Nah itu ada saya. Ya, yang kemarin film Ajab gas 3 kilo, itu saya. Itu gak nonton ternyata Abah. Terus apa lagi rahasianya selain suka sinetron? Beliau juga memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa, Mbak. Aduh. Berpikir strategis yang mampu membaca dan menguasai persoalan secara cepat. Jadi beliau hanya membaca sebentar saja sudah langsung ingat. Ditanya wartawan media manapun beliau bisa menjawab. Ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya. Hebat, Kemudian beliau juga memiliki kemampuan analisis dan prediktif yang tinggi dalam menangani berbagai potensi konflik dan permasalahan yang ada di tanah air. Khususnya masalah-masalah berkaitan dengan isu-isu konflik dan pembangunan di Papua. Oke. Kemudian juga beliau sangat visioner dan konsisten terhadap upaya-upaya kemajuan program-program ekonomi dan keuangan syariah. Terbukti tadi Bapak Kasat Bapak sudah sampaikan adanya KNEKS dan KDEKS yang sudah terbentuk di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian beliau juga kolektor tanaman, Mbak. Oh, parigata. Semuanya, Mbak. Semuanya, antorium. Ya. Kalau beliau sering sampaikan adalah ini sebagai wujud implementasi dari surat Hud ayat 61. Masya Allah. Ya, kami juga ini 3 tahun belajar, Mbak. Wa ansa'akum minal ardi wasta'amakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Sehingga beliau ini mempunyai koleksi tanaman baik dari seluruh provinsi di tanah air yang beliau kunjungi, sekaligus juga dari luar negeri, Mbak. Bahkan tanaman-tanaman langka, ada kawista, kampolai, yang tidak ada tanah air beliau ada. Bahkan kalau sempat kami berkunjung di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Tapos, ini Dirjen Horti, itu masih kalah varietasnya tanaman dengan apa yang Bapak Wapres miliki. BSIP mah lewat ya? Iya. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya, Mbak, beliau ini ahli puasa. Tidak hanya Senin dan Kamis, tapi Senin sampai Kamis. Tepuk tangan dulu dong. Serius ini teh? Senin sampai Kamis, Ibu bukan Senin dan Kamis? Bukan, jadi Senin sampai Kamis. Jadi kata apa? Kita setiap minggu lebaran, gitu, Mbak. Oh, iya. Mungkin ini salah satu kunci kesabaran dari Bapak Wakil Presiden. Ya. Saya cuma mau tanya izin, Abah, Umi, ini kalau Pak Wapres puasa, ajudan semua wajib puasa juga. Nah itu, Mbak. Saya cuma mau memastikan gitu. Puasa juga.
kita langsung pingsan Mbak, kecuali Ramadan Mbak. Iya. I'm sorry. Lanjut. Ini teh konon Pak izin jawaban ini sudah disiapkan sekitar 1 minggu. Silakan dilanjutkan. Ya, ini harus Mbak ini. Ya tidak apa-apa, saya tungguin. Sok nggak apa-apa. Kemudian doa beliau ini insya Allah diijabah dan mustajab Pak. Masya Allah. Karena kehadiran beliau di beberapa kunjungan kerja di daerah itu sangat dinantikan oleh para kepala-kepala daerah dan masyarakat khususnya. Karena apa? Setiap beliau hadir di kunjungan kerja pasti turun hujan. Masya Allah. Dan hujan deras pun beliau membaca doa sebentar langsung turun. Langsung reda Pak hujannya. Okay. Ini salah satu pengalaman kami waktu di hotel di Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Kemudian beliau ini sangat disiplin dalam menjaga kebugaran. Tadi Mbak sampaikan, tanyakan ya, bahwa beliau ini rajin olahraga Mbak. Dari Senin sampai Kamis. Minggu. Oh sampai Minggu. Kecuali waktu itu pernah hanya saat puasa Senin dan Kamis beliau karena saran dari Pak Dokpri sehingga tidak puasa. Tapi biasanya puasa pun beliau juga sepeda statis, kemudian jalan, masuk juga hidro. Sungguh luar biasa. Kemudian meski sibuk dengan tugas-tugas kendaraan, beliau juga sayang terhadap putra-putri dan cucu Mbak. Karena pada saat panen anggur, beliau mengundang cucunya untuk datang ke Dipo. Kemudian beliau juga simbol kesederhanaan. Meski berada di posisi yang tinggi, beliau tetap apa adanya. Beliau mengenakan pakai sepatu maupun baju yang nyaman yang menurut beliau pakai. Ini salah satu lead by example bagi kami semuanya. Beliau juga sangat hafal dengan rasa khas makanan di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau sangat ingat betul makanan-makanan yang beliau sukai, rasanya ini sungguh luar biasa. Dan terakhir kami juga mendapat barokahnya Mbak. Apa tuh? Karena pada saat saya menjabat sebagai ajudan wakil presiden, alhamdulillah ditambah dengan karunia 1 orang putra. Jadi anak kombes Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kami kira itu Mbak, mungkin masih banyak keistimewaan beliau yang belum kami sampaikan di sini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya. Pak izin tadinya teh mau di print, tapi udah dibaca aja, menimpa aja. Alhamdulillah. Tapi jujur ya, berbicara tentang olahraga, katanya konon Pak Ajudan ini suka olahraganya panahan bukan? Bukan ya? Aku pikir suka olahraga panahan. Karena sekali dipandang langsung gak nahan. Nih takut. I'm sorry ya. Tengiren? Teteh. Masih ada lagi? Udah ya? Udah habis. Udah cukup tepuk tangan dulu Mas semuanya. Aduh, kamu mau manggil-manggil mah ya aman. Coba saya dari tadi, aduh ini deg-degan. Gimana teh sehat?